Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin mau mengajak teman-teman semua belajar apa itu bahan tambahan pangan. Yang sebenarnya bahan tambahan pangan ada dua jenis. Yang pertama boleh digunakan sebagai bahan tambahan pangan, dan yang kedua tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Nah, kali ini Mimin mau menjelaskan mengenai bahan tambahan pangan yang tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Kita simak yuk video berikut ini. Jangan di skip dan tonton terus. Bahan tambahan pangan. Pengertian bahan tambahan pangan itu apa sih? Bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan kimia maupun bahan alami yang sengaja ditambahkan pada makanan. Tujuannya untuk memperoleh sifat tertentu pada makanan yang diinginkan. Lalu apa sih tujuan penambahan bahan tambahan pangan pada makanan? Yang pertama, membuat makanan lebih awet. Yang kedua, membuat makanan menjadi berwarna cerah. Dan yang ketiga, membuat makanan menjadi berasa manis. Sebenarnya, bahan tambahan pangan apa saja sih yang ada di sekitar kita? Yang pertama adalah pewarna pada makanan. Pewarna pada makanan biasanya sengaja ditambahkan agar makanan memiliki warna yang mencolok, sehingga kita sebagai pembeli tertarik untuk membeli makanan tersebut. Pewarna makanan yang dilarang dipergunakan dalam bahan tambahan pangan yaitu rhodamin B dan methanol yellow. Yang pertama adalah rhodamin B. Rhodamin B adalah pewarna tekstil yang biasanya berwarna merah keunguan. Lalu apa sih akibat menelan makanan yang mengandung rhodamin B? Yang pertama, air seni berwarna merah atau merah muda. Yang kedua, terjadi infeksi pada saluran pencernaan. Yang ketiga, akan menyebabkan kanker hati. Yang kedua adalah methanol yellow. Methanol yellow adalah pewarna tekstil yang memiliki warna kuning kecoklatan. Lalu apa sih yang terjadi akibat menelan methanol yellow? Yang pertama akan menimbulkan rasa mual, yang kedua sakit pada perut, yang ketiga tekanan darah rendah, dan yang keempat akan menyebabkan kanker pada kandung kemih. Ciri-ciri makanan yang mengandung rhodamin B atau methanol yellow adalah makanan memiliki warna yang sangat mencolok, dan biasanya pewarna tekstil tidak dapat tercampur baik pada makanan sehingga akan membentuk titik-titik kecil pada makanan. Perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Yang kedua adalah pengawet pada makanan. Pengawet adalah bahan tambahan pangan yang sengaja ditambahkan agar makanan menjadi tahan lama. Pengawet yang dilarang dipergunakan ada dua, yaitu borak dan formalin. Borak itu apa sih? Borak adalah senyawa yang berbentuk kristal, berwarna putih, dan tidak berbau. Biasanya digunakan untuk membuat deterjen.
Bahaya borak apabila termakan yaitu menyebabkan mual, nyeri pada perut, muntah, diare, dan dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Borak biasanya terdapat pada makanan berikut ini. Lalu, apa itu formalin? Formalin adalah cairan kimia yang berwarna bening, biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat. Serem kan? Sedangkan pada masyarakat kita, biasanya formalin digunakan untuk mengawetkan ikan. Bahaya yang terjadi akibat menelan formalin yaitu menimbulkan rasa terbakar pada mulut, tenggorokan, dan perut, terjadi kerusakan pada jantung, hati, serta pankreas, dan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kanker. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri ikan yang mengandung formalin? Yang pertama, warna bersih cerah. Yang kedua, tidak berbau khas ikan asin dan tidak hancur. Yang ketiga, tidak mengalami kerusakan sampai 1 bulan lebih. Dan yang keempat, tidak dihinggapi lalat. Dan yang terakhir adalah pemanis buatan. Pemanis buatan atau sering kita sebut dengan sakarin adalah pemanis sintetik atau buatan yang dapat menimbulkan rasa manis pada masakan. Bahaya apa saja sih yang ditimbulkan apabila memakan makanan yang mengandung sakarin? Yang pertama, membuat batuk, dan yang kedua, dalam jangka waktu lama akan menyebabkan kanker. Biasanya terdapat banyak di berbagai macam minuman. Hati-hati ya. Lalu bagaimana dengan makanan yang digoreng? Sehatkah? Amankah? Makanan yang digoreng menggunakan minyak yang telah digunakan berulang kali akan bersifat karsinogenik, yaitu menyebabkan kanker. Penggunaan minyak yang baik untuk menggoreng yaitu 2 kali pakai, selebihnya jangan ya, apalagi kalau minyak yang digunakan sampai berwarna hitam. Terima kasih teman-teman semua telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye, salam sehat dari Mimin.